Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum wa kaifa halukunna anak soleh-soleh ustazah? Masya Allah. Ustazah doakan semoga ananda semua sehat selalu dan tetap semangat belajarnya ya nak. Ananda semuanya ikuti protokol kesehatan ya nak. Jangan lupa cuci tangan ketika hendak dan sesudah beraktivitas. Kemudian memakai masker ketika hendak keluar rumah dan jaga jarak ya nak. Karena ini merupakan bentuk ikhtiar kita dalam membasmi COVID-19 ini. Dan juga ananda jangan lupa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kita kembali ke sekolah seperti biasa ya nak. Baiklah ananda semua, hari ini kita akan mulai pelajaran PAI kita. Dan silakan ananda buka bukunya halaman 1. Pada pelajaran pertama yaitu tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, coba ananda perhatikan pada gambar kegiatanku. Di sana ada 4 gambar yang sudah berurutan. Ananda semuanya kira-kira tahu nggak apa maksud dari gambar tersebut? Nah, sekarang Ustazah akan ceritakan. Pada gambar pertama ada beberapa orang anak yang sedang bermain lompat tali. Dan di sana ada si fulan yang sedang memperhatikan anak-anak tersebut bermain. Kemudian ketika mereka asik bermain, bel masuk pun berbunyi. Dan mereka meninggalkan permainan mereka kemudian berjalan menuju ke kelas. Dan pada gambar kedua, si fulan tadi menemukan ada uang yang terjatuh. Karena semua orang sudah menuju kelas, si fulan pun membawa uang tersebut bersamanya. Dan pada gambar ketiga, si fulan memberikan uang yang ditemukannya itu kepada ustazahnya. Kemudian pada gambar keempat, ustazah mengumumkan uang yang ditemukan fulan di depan kelas. Nah, berdasarkan cerita dari gambar tersebut, kira-kira apa sifat yang patut kita contoh dari si fulan? Ya, Masya Allah, benar sekali. Yaitu kejujuran. Sebagaimana Rasulullah SAW yang merupakan teladan bagi seluruh umat manusia, beliau mempunyai sifat yang jujur. Nah, sekarang ananda semuanya silakan buka bukunya halaman 2. Nah, pada poin A, sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal mempunyai sifat yang jujur. Beliau jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatannya. Karena beliau mempunyai sifat jujur, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Siapa tahu apa itu arti Al-Amin? Ya, Masya Allah, benar sekali. Al-Amin artinya yaitu amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Karena sejak kecil Nabi Muhammad sudah memiliki sifat yang jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur. Karena kejujurannya lah beliau menjadi pedagang yang sukses. Dan juga Nabi Muhammad terkenal sebagai pemimpin yang jujur juga. Nah, karena itu Nabi Muhammad menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur.
Kapan kita harus bersikap jujur dan di mana saja kita harus bersikap jujur? Anak soleh soleha ustazah pasti tahu kita harus bersikap jujur kapan saja dan di mana saja. Dan kemudian kepada siapa saja kita harus bersikap jujur? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kita harus bersikap jujur kepada yang pertama, kepada siapa, Nak? Kepada Allah. Apa contoh sikap jujur kita kepada Allah? Ada yang tahu? Ya, salah satunya yaitu melakukan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata, tanpa kita ada unsur riya atau karena ingin dipuji. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Apa contohnya? Ya, contohnya kita tidak mencontek saat ujian. Kalau kita mencontek saat ujian, sama saja kita berbohong kepada diri kita. Karena kita menjawab soal ujian itu hasil dari contekan. Dan yang ketiga, jujur kepada orang tua. Kepada orang tua kita juga harus jujur karena orang tualah yang sampai sekarang ini telah berjasa dalam hidup kita. Yang keempat, jujur kepada guru. Nah, anak soleh-soleha jangan pernah berbohong kepada gurunya ya nak, kepada ustaz-ustazahnya, karena guru atau ustaz-ustazah lah yang saat ini telah membantu Ananda semuanya untuk mendapatkan ilmu, yang mana nantinya ilmu itu berguna untuk masa depan Ananda semua. Dan kita harus jujur kepada semua orang. Nah, berdasarkan pemaparan ustazah tadi, sikap yang harus Ananda lakukan adalah selalu berkata dan berbuat jujur. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan Ananda ulang-ulang videonya. Jika masih kurang jelas juga, boleh ditanyakan langsung ke Ustazah Yuninya. Syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.